Di sini aku ingin berbagi cerita tentang kisah keluargaku yang terbengkalai. Ibu dan ayahku bercerai. Cuman gara-gara sepele kebiasaan buruk yang dilakukan oleh ayahku yang selalu melempar putung rokoknya ke dalam pot tanaman milik ibuku. Ibuku adalah seorang wanita yang kebiasaannya berpenampilan rapi dan cantik, meskipun hanya untuk ke depan rumah, untuk berbelanja sesuatu. Waktu aku usia 12 tahun, ayah dan ibu bercerai. Cuman gara-gara papa suka melempar putung rokok ke dalam pot tanaman ibuku yang juga gak begitu terawat sebenarnya. Tapi walaupun ibuku sudah memberitahu ayahku berulang kali untuk tidak membuangnya di sana, tapi ayahku tidak pernah merubah kebiasaan buruknya. Waktu teman-teman dan keluarga ibu datang untuk menasihati mereka, ibu selalu menjawab, dia orang yang baik. Cuman hanya satu hal aja yang gak bisa ibu terima dari ayah. Nenekku marah besar waktu itu. Nenek bilang sama ibuku bahwa ibu itu terlalu pintar, jadi gak perlu mengurusi hal-hal yang sepele seperti ini hanya gara-gara sebuah rokok. Di mata nenek, menantunya adalah seorang yang hebat, gentle, pintar cari uang, dan bisa melindungi keluarga. Malahan anak perempuannya sendiri dia nilai sangat egois dan gak pernah peduli akan perasaan orang tua dan anaknya. Nenek juga gak ngerti kenapa ibu selalu membesar-besarkan kebiasaan ayah yang gak suka mandi, suka sembarangan lempar kaos kaki, gak punya waktu temenin ibu, gak inget ulang tahun ibu, atau bahkan hari pernikahan mereka. Walaupun ini termasuk kekurangan, tapi bukankah kebanyakan di luar sana juga para lelaki memiliki kebiasaan yang sama, gak begitu ingat dengan hari pernikahan mereka, ulang tahun pasangannya, atau juga mungkin mempunyai kebiasaan buruk yang lainnya. Aku masih ingat jelas waktu ibuku membawa keluar dari rumah, ibu selalu menangis dan berkata padaku, "Semoga kamu bisa mengerti ibu, seumur hidup itu terlalu lama." Waktu aku usia 16 tahun, ayah tiriku datang. Dia tidak tinggi dan tidak segagah ayahku. Wajahnya juga terbilang biasa-biasa aja. Tapi memang penampilannya bersih dan senyumnya sangat lembut dan menawan. Aku sendiri bahkan gak merasa sebal dengan keberadaannya. Mungkin sedikit nyaman. Ayah tiriku bisa membantu ibuku mengganti pot-pot tanaman yang sudah rusak. Dia juga membelikan ibu taplak meja baru dan satu set alat makanan baru. Dia membelikan ibu sepasang sepatu putih yang sangat cocok dengan baju merah kesukaan ibuku. Bahkan dia juga membelikan aku gantungan kunci cantik untuk mengganti gantungan kunci lama yang sudah kusam. Ayah tiriku akan memegang tangan ibuku dan pergi jalan-jalan sore untuk melihat matahari terbenam. Mereka akan pergi berdua melihat bunga di taman, dan
ayah tiriku akan memberitahu satu persatu nama dari bunga itu. Bahkan ayah tiriku akan membawa pulang beberapa tangkai ranting yang sudah jatuh dan menaruhnya di dalam sebuah pot, lalu meletakkan di atas meja belajarku. Ibu sangat suka belajar masak. Setiap kali ibu masak resep baru, ayah tiriku selalu mengajakku duduk di meja makan dengan rapi sambil menunggu ibu menghidangkan makanannya dan mulai mengomentari makanan ibu, dan ibu terlihat sangat bahagia saat itu. Suatu ketika ibu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Waktu aku pergi ke sana, aku melihat ada satu buket bunga lili di sebelah ranjang ibuku. Di atas meja ada buah yang udah dipotong, sedangkan ayah tiriku duduk di sebelah ibu sambil membaca buku. Seorang ibu yang ada di ranjang sebelah selalu memandang ke arah kami dengan seperti tatapan iri. Aku akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan seumur hidup itu terlalu panjang. Pernikahan bukan cuma perlu dua orang yang baik, tapi perlu dua orang yang bisa merasa nyaman satu sama lain. Sama seperti membeli sepasang sepatu baru, kamu baru bisa merasa nyaman setelah kamu memakainya. Gak cuma dengan melihat keindahannya saja, karena seumur hidup itu terlalu panjang. Maka sahabat, penting sekali untuk menikahi orang yang nyaman, bukan hanya orang yang baik. Setiap kita memiliki sifat berbeda, maka kita membutuhkan orang yang berbeda untuk melengkapi pernikahan kita. Memang bercerai bukanlah hal yang seharusnya menjadi tujuan kita. Kalau bisa menikah dengan orang yang tepat, kenapa harus mencoba dengan orang yang tidak tepat kemudian bercerai? Ternyata cinta sejati itu tidak cukup. Rasa nyamanlah yang diinginkan setiap orang. Terima kasih. Bagaimana dengan orang yang ada di samping?